Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 13. Menjemput Bella. 2 minggu sudah Bara kembali ke Jakarta. Selama itu juga, dia selalu menunggu kabar dari Bella. Selama 2 minggu ini, dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Isabel, satu-satunya penyemangat dan yang jadi harapannya. Semoga Isabel, putrinya, bisa membuat Bella mengurungkan niatnya bercerai. Kasihan putrinya. Kalau sampai dia dan Bella bercerai. Bara sedang rapat di kantor. Tiba-tiba ponsel di meja berbunyi menandakan ada sebuah pesan teks masuk. Begitu membaca, senyum terukir di bibir Bara. Bella. Hanya itu kata saja yang keluar dari mulut Bara. Sepanjang rapat dia sudah tidak bisa berkonsentrasi lagi. Pikirannya sudah berada di Surabaya saat ini. Dia akan menjemput Bella dan Risa, yang juga sudah ingin segera kembali bekerja dan balik ke Jakarta. Bara sudah tidak bisa menunggu. Rapat selesai, dia langsung manggil asistennya. Kev, tolong carikan aku tiket Jakarta-Surabaya siang ini. Dan tiket Surabaya-Jakarta untuk 3 orang besok pagi. Aku harus menjemput istriku. Kevin mengerutkan dahinya, kebingungan. Istri, sejak kapan dia menikah? Selama ini, dia tidak tahu menahu tentang istri dirinya. Yang Kevin tahu, Bara dan Risa tinggal bersama. Dan Bara mengadopsi putri Risa. Apa dia sudah menikahi Risa? Ada banyak pertanyaan yang membuat Kevin bingung. Selama ini, Bara selalu menutup rapat semua informasi tentang kehidupan pribadinya. Bahkan dia hampir tidak pernah berkunjung ke rumah sang presdir. Perceraian Bara 8 tahun yang lalu buat Bara jadi pribadi yang tertutup, khususnya mengenai kehidupan pribadi dan percintaannya. Selesai meeting, Bara buru-buru meninggalkan kantor. Kev, tiket tolong kirim ke emailku ya. Aku harus pulang sekarang. Minta Bara sambil menunjuk ponselnya berlari keluar kantor menuju ke mobil sport hitamnya. Setelah sampai di rumah, Bara langsung mencari putrinya. Beruntung Isabel masih belum tidur siang. Gadis kecil itu sedang bermain rumah-rumahan dengan pengasuhnya. Isabel, Dede harus ke Surabaya hari ini. Dede akan menjemput Momi. Isabel mau? Tanya Bara membawa gadis lucu itu ke dalam gendongannya. Mami? Ucap gadis kecil itu tertawa. Mau. Gadis itu berkata sambil mencubit pipi Bara. Isabel mau sama Momi? Tanya Bara sambil menunjuk foto yang tergantung di dinding kamar putrinya. Mau. Jawab Isabel sambil tertawa. Momi Isabel mana? Tanya Bara menggoda putrinya. Itu. Tunjuk gadis kecil itu pada figura di dinding. Maaf ya, Momi Isabel belum bisa sama-sama kita kesini. Tapi dia dijanji jemput Momi. Ucap Bara lagi. Iya, Mami kerja. Nanti pulang. Mami kerja jauh. Ucap Isabel membentang kedua tangannya. Kata Encus, Mami kuliah. Celoteh gadis kecil itu sambil tertawa. Iya, Momi kuliah. Ucap Bara tersenyum, mencium kedua pipi gempul putrinya. Setelah berpamitan pada putrinya, Bara langsung mendarat mobilnya menuju bandara. Rencana dia akan menginap mobilnya di parkiran bandara saja. Lagi pula, besok dia sudah kembali ke Jakarta. Perjalanan 1,5 jam di atas udara dimanfaatkan Bara untuk menjangkau matanya. Ada banyak rencana dalam otaknya. Dia sangat berharap setelah bertemu Isabel, Bella bisa menerima putrinya Isabel sama sepertinya juga menerima Isabel seperti putri kandungnya sendiri. Ketika sampai di kediamannya di Surabaya, Bara langsung menemui ibu mertuanya. Ibu, apa kabar? Sehat? Tanya Bara pada Bu Rosma yang sedang duduk di teras menikmati angin sore yang semilir temani Risa. Ibu baik. Jawab Bu Rosma tersenyum menatap Bara. Bu, besok aku akan membawa Bella dan Risa ke Jakarta. Jelas Bara menceritakan maksud kedatangannya. Tapi nanti ada perawat yang menemani ibu di sini. Lanjut Bara menggenggam tangan Bu Rosma. Iya, Bella sudah menceritakannya pada ibu semalam. Sahut Bu Rosma. Kalau ibu sudah sehat, aku juga akan mengajak ibu berkunjung ke rumahku di Jakarta. Atau ibu mau tinggal bersamaku di sana? Tanya Bara. Kalimat dan pertanyaan Bara barusan sontak membuat Risa terkejut. Dia belum siap membuka semua aib dan masa lalunya depan sang ibu. Bara yang mengetahui kecemasan Risa soal tidak peduli. Dia, Bella dan Isabel sudah banyak berkorban untuk Risa. Sekarang mungkin saatnya dia fokus ke rumah tangganya sendiri. Bu, Bella di mana? Tanya Bara. Sepertinya Bella baru pulang kuliah. Sahut Risa. Membantu menjawab. Dia harus segera mengusir Bara dari hadapan ibunya. Dia takut Bara akan membongkar semua di hadapan Bu Rosma. Dia belum siap.
melihat ibunya sakit dan terpuruk karena ulahnya. Baiklah, aku harus menemui Bella. Pamit Bara segera menghampiri Bella di kamar mereka. Bara yang masih belum terbiasa kalau selama ini berbagi kamar dengan Bella, langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Ceklek. Bella yang sedang berganti pakaian, sontak menjerit, terkejut dengan sosok Bara yang tiba-tiba sudah muncul di dalam kamarnya. Berbalik! Perintah Bella kesal, buru-buru mengenakan pakaiannya kembali. Nyeri saja. Gerutu Bella. Ada apa tuan mencariku? Tanya Bella tiba-tiba sudah menghampiri Bara. Untuk menjemputmu pulang ke rumahku, sahut Bara dengan santainya. Bella tidak bereaksi. Nathan, Bara dengan tenang. Terlihat dia mengambil sebuah amplop coklat berukuran sedang dari dalam tasnya. Tuan, aku sudah mendaftarkan gugatan perceraian dan ini surat panggilan untuk Tuan. Bella menyodorkan amplop itu kepada Bara. Bara tertegun menatap Bella. Dia masih tidak percaya Bella sudah melakukan hal sejauh ini. Tadinya dia berpikir kalau Bella akan menemui Isabel terlebih dahulu, baru menentukan sikapnya. Ternyata keputusan Bella sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Bara melemas, terduduk di atas ranjang sambil meremas amplop yang sama sekali belum dibukanya. Dia sudah tahu jelas apa isinya. Ini bukan pengalaman pertama untuknya. Baiklah, setidaknya temui Isabel untuk pertama dan mungkin terakhir kalinya sebagai istri dan dedinya. Bara berkata dengan pasrah. Dia sudah tidak habis pikir lagi. Semua rencana yang tadi menarik di otaknya hilang dan menguap entah kemana. Besok itu berangkat pagi-pagi sekali. Ucap Bara menghela napas kasar. Malam ini, aku tidur di kamar tamu saja. Lanjut Bara melangkah pergi meninggalkan Bella yang berdiri, terpaku, melihat perubahan suaminya yang tiba-tiba. Keesokan harinya di kediaman Bara Jakarta, terlihat Isabel sedang digendong pengasuhnya, menunggu sang lady kembali dari Surabaya. Celotehan dan tawa kecilnya terdengar sampai ke pos security. Melihat itu, tampak seorang security menghampiri dan mengajak gadis kecil yang sedang lucu-lucunya itu ngobrol. Non Isabel, pagi-pagi sudah cantik, mau kemana? Tanya sang security. Sedang menunggu Dedi, menjemput momnya pulang, Mas security. Jawab pengasuhnya. Oh ya, Pak Bara mau menjemput istrinya. Nanti tinggal di sini juga. Tanya security itu penasaran. Pengasuh Isabel hanya menggeleng. Kapan ya, saya lupa. Ada tamu mencari Bu Risa itu mirip sekali dengan istrinya Pak Bara. Mirip dengan foto yang sering Non Isabel bawa kemana-mana kalau lagi main. Ceritanya, saya sampai kaget pas buka pintu. Lanjut sang security. Iya, Mbak Mina yang bukain pintu juga cerita. Dia sampai terkejut. Tamu Bu Risa mirip sekali dengan istri Pak Bara yang foto nikahnya digantung ruang keluarga. Ucap pengasuh Isabel. Memang selama ini istri Pak Bara kemana sih? Tanya security penasaran. Katanya masih kuliah di Surabaya. Makanya dari nikah belum diboyong ke sini. Jelas sang pengasuh. Percakapan mereka terhenti saat bunyi klakson mobil terdengar dari balik gerbang depan. Buru-buru sang security berlari dan membukanya. Tampak mobil Bara masuk dalam halaman rumah. Tak lama setelah mobil berhenti, Risa turun dan berjalan masuk ke rumah. Antica! Celot Isabel langsung meluruskan tangannya pada Risa yang sedang berjalan menuju teras. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.